Kebakaran yang terjadi di Indonesia melepaskan jumlah gas rumah kaca mencapai 2 kali lipat. Pemanasan global membuat benua di kutub selatan ini kehilangan ratusan miliar ton esnya setiap tahun. Global warming merupakan sebuah fenomena perubahan iklim. Perubahan iklim yang terjadi akibat suhu, curah hujan, pola angin, dan berbagai efek lain yang terjadi secara drastis. Masalah inilah yang sedang kita hadapi saat ini. Dan campur tangan manusia juga ikut memperparah kondisi tersebut. Pemanasan global merupakan masalah yang saat ini kita hadapi. Kurangnya rasa peduli kitalah yang menyebabkan rusaknya alam sekitar. Membuang sampah begitu saja di pinggir jalan yang menyebabkan polusi lingkungan dan juga kemacetan yang menyebabkan menumpuknya asap kendaraan. Sebenarnya aneh jika difikirkan. Manusia yang lahir dan hidup di bumi, justru manusia itu sendiri yang merusaknya. Dengan melihat pemanasan global yang terjadi, manusia adalah makhluk yang egois. Allah memberikan manfaat bagi semua manusia, tapi tidak semua manusia mau merawat dan menjaganya. Faktanya, selama beberapa dekade terakhir, dua lapisan es bumi yang berada di permukaan Greenland dan Antartika telah kehilangan 400 miliar ton setiap tahun. Hal ini menjadi pendorong utama kenaikan permukaan air laut. Selama pemanasan global, belahan bumi bagian utara akan memanas lebih dari daerah lain di bumi. Akibatnya, gunung-gunung es akan mencair dan daratan pun akan semakin mengecil. Faktanya, 11% populasi dunia atau sekitar 800 juta jiwa kini rentan terdampak perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, gelombang panas,
dan kenaikan permukaan air laut. Kekeringan memiliki dampak buruk yang besar bagi kehidupan, seperti mempengaruhi kesehatan manusia, tanaman, maupun hewan. Kekeringan juga dapat menyebabkan banyak pepohonan yang mati dan lahan yang kekurangan air. Akibatnya, bahan pangan menipis, dan para petani pun harus kehilangan mata pencaharian mereka. Dampak terbesar dari banjir adalah soal kesehatan. Air banjir yang kotor dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti iritasi, gatal-gatal, diare, dan lain sebagainya. Banjir juga dapat melumpuhkan aktivitas sehari-hari kita untuk sementara dan membawa kerugian akibat rusaknya bangunan, jembatan, jalan raya, dan kendaraan. Faktanya, wilayah ekosistem pesisir yang lebih luas dari wilayah kota New York dihancurkan setiap tahun, yang menyebabkan hilangnya pelindung penting dari cuaca ekstrim bagi masyarakat pesisir, dan melepaskan karbon dioksida dalam jumlah besar ke atmosfer. Faktanya, pelestarian ekosistem lebih murah dibandingkan intervensi buatan manusia. Negara-negara kaya akan menghabiskan dana yang sangat besar untuk melindungi daerah pantainya, sedangkan negara-negara miskin
mungkin hanya dapat melakukan evakuasi dari daerah pantai. Alam itu sendiri justru memberikan solusi untuk masalah global warming ini. Namun, solusi itu belum dimanfaatkan. Hutan tropis efektif untuk menyimpan karbon dan menyediakan setidaknya 30% solusi yang dibutuhkan guna mencegah resiko perubahan iklim. Namun, solusi berbasis alam hanya menerima 2% dari seluruh pendanaan untuk mencegah perubahan iklim. Dengan siapa saya berbicara, dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Parmin. Bapak Parmin ya. Orang asli sini, Pak? Asli sini, Mas. Oh. Nah, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak ya mengenai kemacetan sama sampah, Pak. Nah, yang pertama, apa tanggapan Bapak mengenai terjadi kemacetan di Jalan Raya Ciputat, Pak? Di Jalan Raya Ciputat, ya kalau menurut saya itu masalahnya angkot, Mas. Iya, Pak. Angkot kan terkadang suka berhenti nurunin penumpang sembarangan. Nah, sama pedagang-pedagang kaki lima tuh, yang tukang-tukang sayur di pinggir jalan itu kan nggak beraturan. Ya kalau menurut saya sih itu yang menyebabkan kemacetan di daerah Ciputat. Bagaimana sih pengelolaan sampah di sini, Pak? Apakah sudah baik, sudah benar, atau masih berantakan, Pak? Kalau untuk saat ini sih udah mulai agak baik, Mas. Khususnya untuk di lingkungan kampung aja kan sekarang ada yang ngambilin tuh petugasnya. Ya jadi ya kalau menurut saya sih untuk saat ini udah mulai agak baik. Kemudian Bapak selama di sini itu merasakan perubahan suhunya itu bagaimana, Pak? Ya kalau dibandingin sama saya waktu masih kecil ya sangat beda, Mas. Dulu kan masih banyak pohon, terus juga bangunan belum begitu terlalu banyak di daerah sini. Ya jadi cuacanya agak sejuk. Ya kalau untuk saat ini ya karena penduduk juga udah semakin padat, terus juga pohon juga udah banyak yang ditebangi, ya suhunya sekarang ampun, panas. Di DKI Jakarta saja, setiap tahun jumlah penduduknya bertambah sekitar 88.000 jiwa. Dan pada September 2020, jumlah penduduk kota DKI Jakarta tercatat sudah mencapai 10,56 juta jiwa. Dengan terus bertambah padatnya penduduk, bagaimana nasib alam kita? Ruang terbuka hijau semakin berkurang, padahal itu dibutuhkan untuk meresap air hujan yang jatuh ke tanah. Dengan berkurangnya ruang terbuka hijau, maka dapat menyebabkan banjir. Lihat saja, jika hujan turun dengan intensitas tinggi, maka dalam hitungan jam saja banyak kota yang terkena banjir.
Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini. Karena sebagian besar lahan telah dikuasai manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi efek yang timbul, sekaligus melakukan langkah-langkah untuk mencegah semakin berubahnya iklim pada masa depan. Kita harus sadar betapa pentingnya lingkungan kita, betapa berharganya lingkungan kita. Kita berharap bisa melihat sungai yang jernih, kita berharap bisa menghirup udara bersih. Maka dari itulah, jaga alam kita, rawat lingkungan kita, minimal dengan membuang sampah pada tempatnya. Dengan kesadaran inilah kami yakin alam akan jauh lebih bersih dan sehat.